Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alal asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ardi Krisnanto, NIM 19122186, kelas 3 RSF Manajemen semester ketiga. Baiklah, saya akan membahas mengenai materi akuntansi manajemen bab 5. Baiklah, kita lanjutkan titik impas dalam unit. Jadi, titik impas dalam unit ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Contohnya, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap pendapatan, biaya, dalam laba sebagai akibat dari perubahan volume penjualan, maka manajemen perusahaan perlu mengetahui titik impas itu sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada rekan kita Adi Krisnanto yang telah memaparkan sedikit materi. Selanjutnya, saya Rahmat Agus Basuki, NIM 19122163, akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu penggunaan pendekatan laba operasi dalam analis CVP. Laporan laba rugi disusun dengan pendekatan variable costing, merupakan alat berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu laba operasi sama dengan pendekatan penjualan dikurang beban variabel beban tetap. Laba operasi hanya mencangkup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan berikut. Contoh perhitungan titik impas dalam unit dapat dilihat dari tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan Mustafa, NIM 1912212121. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Rahmat Agus Basuki, yaitu penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Biasanya perusahaan ingin mendapatkan laba operasi di atas 0. Analisis CVP menyediakan cara untuk menentukan beberapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target biasanya ditentukan dalam jumlah uang dalam dolar atau persen. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu contohnya. Contohnya yaitu, perhatikan. Oke, jika biaya tetap setiap tahunnya adalah 750.000 dan biaya variabelnya adalah 20 per unit barang. Tahun lalu perusahaan ini bisa memproduksi dan menjual sebanyak 50 unit barang dengan harga 30. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan target laba setelah pajak. Pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan. Ini terjadi karena pajak yang dibayar atas laba adalah 0. Namun, ketika perusahaan ingin mengetahui beberapa yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, maka diperlukan pertimbangan tambahan. Pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan. Ini terjadi karena pajak yang dibayar atas laba adalah 0. Namun, ketika perusahaan ingin mengetahui beberapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, maka diperlukan pertimbangan tambahan.
Umumnya, pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aklimah, NIM 19122101. Saya akan menjelaskan tentang analisis multiproduk. Analisis biaya, volume, laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun kebanyakan perusahaan produksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Namun lebih kompleks, namun pengaplikasian tidak berbeda jauh dibandingkan dengan produk tunggal. Contoh, company memutuskan untuk menawarkan dua model mesin rumput, yaitu mesin pemotong rumput manual dan harga jumlah 400 dan mesin pemotong rumput otomatis dengan harga jual 800. Departemen pemasaran yakin sebanyak 1.200.000 mesin manual dan 800 unit mesin otomatis dapat dijual selama tahun depan.